Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Fahrunisa Salsanabila. Pada video kali ini, saya akan mengulas kembali beberapa hal yang telah dibahas pada kuliah pertama Etnomatematika oleh Prof. Marsigit. Hal yang akan saya bahas yaitu perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan sistem pendidikan di luar negeri. Perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan sistem pendidikan luar negeri yang akan saya kaji lebih dalam yaitu mengenai kurikulumnya dan metode pembelajarannya. Definisi sistem pendidikan nasional. Yang dimaksud oleh sistem pendidikan nasional yaitu keseluruhan komponen dalam pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga yang dimaksud dalam komponen pendidikan diantaranya berupa kurikulum, metode pengajaran, serta beberapa kebijakan dan peraturan yang mengatur pembelajaran dan pengembangan siswa. Kurikulum Indonesia. Saat ini, kurikulum yang dipakai di Indonesia yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yaitu sebuah kebijakan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. Kurikulum Merdeka ini memiliki tujuan diantaranya mengoptimalkan tersebar luasnya pendidikan di Indonesia dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kurikulum Merdeka bagi para guru itu memiliki kebebasan dalam menentukan perangkat ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Kurikulum di luar negeri. Kurikulum pendidikan yang ada di luar negeri itu sangat beragam dan bervariasi tergantung pada negara, budaya, dan sistem pendidikan yang berlaku. Untuk di Amerika Serikat, itu memprioritaskan pada bahasa Inggris bagi para pendatang, kesehatan pemuda, matematika, sains, dan pendidikan lingkungan hidup. Kemudian di Jepang itu terdapat tingkatan pendidikan yang sama dengan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan sistem 6-3-3, yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian di Finlandia, di mana pemerintah hanya membuat panduan umum berupa target, kemudian para guru diberi kebebasan bagaimana caranya untuk mencapai target tersebut. Guru bebas memakai metode mengajar maupun buku teks jenis apapun. Dengan demikian, sistem pendidikan di Finlandia itu menempatkan guru sebagai pilar utama dalam suatu pendidikan dengan memberikan kebebasan dan otonomi yang lebih besar bagi guru dalam merancang kurikulum dan metode pembelajaran. Selanjutnya itu kurikulum luar negeri. Di Singapura itu menekankan pada pengembangan keterampilan akademik yang tinggi seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris. Sedangkan di Malaysia, pendidikan formal yang ada di sana itu dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajian tinggi. Kelebihan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kurikulumnya lebih sederhana. Meskipun sederhana, namun kurikulum ini cukup mendalam. Yang kedua, kurikulum Merdeka lebih memfokuskan pada pengetahuan esensial dan pengembangan peserta didik berdasarkan pada tahap dan prosesnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna, tidak tergesa-gesa atau terkesan menuntaskan materi, dan pembelajaran lebih terasa menyenangkan. Yang keempat, peserta didik lebih merdeka. Contohnya, pada siswa SMA tidak ada lagi program peminatan. Peserta didik boleh menentukan mata pelajaran yang diminati sesuai bakat dan aspirasinya. Dan yang kelima, kelebihan kurikulum Merdeka bagi guru adalah pada saat kegiatan belajar mengajar, guru dapat melaksanakan pengajaran sesuai penilaian terhadap jenjang, capaian, dan perkembangan peserta didik. Untuk kekurangan kurikulum Merdeka diantaranya yaitu
dari segi implementasinya, kurikulum Merdeka masih kurang matang. Kemudian, sistem pendidikan dan pengajaran yang dirancang belum terrealisasi dengan baik. Dan yang terakhir, kurangnya sumber daya manusia serta sistem yang belum terstruktur. Jika sebelumnya tadi kita membahas kurikulum Merdeka yang ada di Indonesia, sekarang kita membahas tentang kelebihan dari kurikulum yang ada di luar negeri jika diterapkan di Indonesia. Di antaranya kelebihannya yaitu yang pertama, kurikulum luar negeri dapat memberikan pengalaman internasional dan menghadapi tantangan global. Yang kedua, kurikulum luar negeri lebih mengeksplorasi keanekaragaman budaya. Dan yang ketiga, kurikulum luar negeri itu cenderung lebih terbuka terhadap teknologi dan inovasi baru. Terdapat beberapa kekurangan kurikulum luar negeri jika diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, tidak selalu sesuai dengan budaya dan lingkungan lokal, sehingga mungkin sulit diterima atau diimplementasikan. Yang kedua, kurangnya dalam memperkuat identitas nasional. Yang ketiga, biaya lebih mahal dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program luar negeri. Dan yang keempat itu kurangnya pengawasan atau jaminan kualitas dari pemerintah setempat, sehingga dapat terjadi inkonsistensi dalam kualitas pengajaran dan adanya kesenjangan akses bagi siswa yang kurang mampu. Di akhir perkuliahan, Prof. Marsigit ada menyampaikan beberapa perbedaan lain antara pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di luar negeri. Salah satu contohnya yaitu teori PISET. Itu di luar negeri dikritisi, sedangkan di Indonesia itu hanya untuk diterapkan tetapi tidak dikritisi. Selain itu, saat ini budaya di Indonesia itu menjadi sorotan oleh negara lain setelah Putri Aryani mengikuti ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengkaji perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan luar negeri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.